Deddy Mulyadi. Kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tetepin. Mengajar tidak. Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya. Demi Allah, selangkah kita tidak akan mundur. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah rehab, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh semena-mena. Dan kemudian juga kita rubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi area-area lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan, menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus diubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PT PN hanya 2 peruntukannya, perkebunan atau perhutanan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapanpun. Tetapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam. Karena kita ini dilahirkan, dididik setiap hari kita berdiri Indonesia tanah airku. Karena Indonesia tanah airku dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya. Maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu. Maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya. Ini prinsip dasar tentang manusia Indonesia. Dan doktrin ini diajarkan dalam prinsip dasar doktrin Siliwangi. Doktrin Siliwangi mengajarkan tentang manusia itu harus nyiliwangi. Karena nyiliwangi maka dia tiada tapi ada. Maka ada dan tiadanya dalam kasih sayang, dedehan, ulasan, kasihan. Maka dikenallah dalam prinsip panca tunggal. Pembangunan harus melahirkan manusia yang cager, bager, bener, pinter, sih. Jadi filosofi dasar pembangunan saya lihat para bupati wali kota nanti saya ajarin, gak usah nyari jauh-jauh, cari di leluhur kita. Kitabnya ada, ajarannya ada, dan yakinilah para pemimpin yang memimpin kampungnya kembali pada ajaran leluhurnya, maka dia akan diapi, dijaga jendiri besar. Ini keyakinan saya. Bicaranya tidak lagi kuat. Saya tanya ke sekda, saya nggak pernah rapat. Tiap malam sekda mengeluarkan 3 surat edaran. Hampir setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang angkat telepon? Para bupati coba saya telepon. Saya tahu bupati yang bangun pagi dan bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para bupati jam 4:30 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena
kita sudah mendeklir diri menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati, berhentinya sebuah layanan. Ini pertama. Kemudian kedua, harus ada rasionalisasi. Bagaimana kita ingin bangun jalan, ingin bangun jembatan, ingin bangun irigasi, ingin bangun sarana pendidikan, ingin bangun sarana kesehatan, harus pakai duit. Duitnya dari mana? Duit sumber pendapatan kita mau Jawa Barat mau ngadain apa? Kita nggak punya batu bara, kita nggak punya tambang emas dari tempat lain. Kita ini pajak yang kita raih yang terbesar adalah dari pajak-pajak investasi. Pabrik atau industri adalah harapan kita. Walaupun harus ada tata kelola yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat. Apa tata kelolanya? Pabriknya di Karawang, pabriknya di Bekasi, pabriknya di Subang, pabriknya di Purwakarta, pabriknya di Bogor. Tapi PPh 21-nya jatuh ke Pemkot, ke Pemda DKI Jakarta. Itu kan harus diperbaiki tata kelola. Kenapa? Karena kantor pajak menghitungnya dari kantor pusatnya. Baunya di sini, dapat duitnya Jakarta. Ini harus diperbaiki. Tetapi di balik itu, kalau ini bahwa ini adalah ayam, industri ini, investasi ini adalah ayam, kita ingin punya telur, maka rumus hidup kata kakek saya, urus ayamnya sinalintu. Artinya bahwa investasinya kita jaga bersama, jangan diganggu. Satu, jangan diganggu ketika pembebasan. Dua, jangan diganggu ketika dibangun industrinya. Tiga, jangan diganggu ketika rekrutmen tenaga kerjanya. Keempat, pemerintah provinsi tampil untuk apa? Untuk memberikan jaminan investasi, jaminan keamanan, jaminan rekrutmen sumber daya Jawa Barat yang memadai, jaminan infrastruktur. Maka hari ini saya mulai mendata, pabrik Anda butuh apa? Jalan, aku anggarin di jalannya. Pabrik apa butuh apa? Air, aku siapin airnya. Apa listrik? Kita bangun konektivitas di PLN ya, walaupun agak susah. Ini karena kita ini tampil untuk memberikan jaminan pada mereka untuk apa? Untuk bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan Tiongkok. Kenapa hal ini dilakukan? Agar mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, rekrut yang kedua, mereka bangun pabrik, ada orang kuli di pabrik. Setelah itu ada bahan material yang diserap. Nah itu duit juga. Saya ini bilang kali tanya, saya sampai nanganin teknik bagaimana suppliernya akur sama kontraktor pabrik. Saya nanganin teknis, saya biasa. Sehingga setelah itu, maka kalau pengusaha sudah merasa dilindungi, sudah kita juga nggak usah ngomong, mereka juga ngerti apa yang kita inginkan. Ini setelah itu apa? Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen tenaga kerja bagaimana? Saya katakan dari kemarin, saya tidak mau hadis nakar ada antrian orang lamar kerja. Bagaimana? Gampang. Ini sudah zaman aplikasi, zaman sistem data. Desa ada di desa itu ada operator desa. Di kecamatan ada operator kecamatan. Di kabupaten operator hampir setiap unit kerja. Operator desa mulai besok ditugaskan untuk mengentry data jumlah angkatan kerja yang ada di desa tersebut berdasarkan pendidikan dan keahliannya seluruh operator desa. Setelah itu data itu nanti dipindahkan ke data dinas tenaga kerja. Di dinas tenaga kerja link and match dengan industri. Ketika industri rekrut tenaga kerja nggak usah buka lamaran, cukup dia lihat siapa saja yang memenuhi kualifikasi itu di sistem data itu. Setelah itu bikin panggilan kerja ke rumahnya masing-masing untuk interview. Setelah diterima baru urus lamaran kerja dan persyaratannya. Jangan dibuat orang melamar pabrik ribuan, diciptakan Indonesia, negara yang hari ini orangnya nganggur. Ini adalah brand yang harus dijaga. Saya enggak. Ini nanti dipolitisasi di media sosial. Orang yang kedua, saya minta kepada para bupati, pada orang-orang kaya, kalau membagikan beras, membagikan sembako menjelang hari raya, jangan dikumpulkan warganya, antarkan ke setiap rumah dengan penuh rasa kehormatan. Kenapa? Diantrikan, dipolitisasi lagi. Orang Jawa Barat ngantri beras 5 liter.
nanti musim kurban diapikan kembali. Silangkan sikap-sikap politisi kita, belajar pada leluhur kita, orang tua kita ketika nganter munggahan, ketika nganter munggah untuk lebaran, diantar ke rumahnya tanpa orang mengetahui. Kebiasaan kita hari ini adalah pamer kebaikan, dikumpulkan, dipidatokan, divideokan. Akhirnya brand ini orang Sunda kokoh. Orang Jawa ini penting. Kita harus mulai. Orang lain itu bukan berarti negara lain tidak punya kelemahan sama dengan kita. Cuma mereka mampu menutupnya, tidak menjadi konsumsi politik publik keluar, sehingga citra negara ini baik. Ini harus. Nah, kemudian berikutnya adalah setelah itu apa lagi? Saya sudah meminta kemarin seluruh HRD Pasekda, Pak Kepala Dinas, bikin grup WhatsApp seluruh Jawa Barat. Tiap kabupaten kota bikin grup WhatsApp. Kalau ada keluhan, ada orang ngaku LSM, ngaku ormas, ngaku Karang Taruna, ngaku apapun, datang ke perusahaan yang menghadapi jalan mereka, pemerintah yang turun menghadapi. Kenapa? Mereka lemah. Untuk apa? Jaminan tetap. Menjelang Idul Fitri ini, saya tidak mau ada surat yang dibuat oleh desa, dibuat oleh siapapun, datang ke pabrik minta THR. Kenapa? Perusahaan sudah bayar pajak, jangan dipajaki lagi. Yang kedua, saya katakan kita ini malu sebagai penyelenggara negara. Perusahaan sudah bayar pajak, pajaknya tidak kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dihabiskan oleh birokrasi untuk perjalanan dinas, dihabiskan untuk beli baju, dihabiskan untuk kumpul-kumpul rapat-rapat, makin-makinnya dihabiskan. Maka impres yang dijalankan oleh saya yang melahirkan efisiensi itu sesungguhnya adalah saya ingin menjawab pajak yang perusahaan bayar akan saya bayar dalam infrastruktur yang baik bagi kepentingan dunia industri. Kemudian yang berikutnya adalah para bupati, wali kota, gubernur harus jujur pada rakyat. Kalau nanti kita meresmikan pembangunan jalan, sebutin sumber duitnya dari mana. Jalan di desa ini, misalnya di jalan di desa Kutajaya dibangun dari pajak, dana alokasi umum, dari PPh 21, dari PPN yang itu dibayar oleh industri yang ada di sekitar kita. Ibu dapat manfaatnya sekarang. Untuk itu jaga pabriknya, karena pabrik ini kita punya jalan bagus, karena pabrik ini kita punya rumah bagus. Nah, desain pembangunan Pak Bupati Bekasi, Bupati Purwakarta, Bupati Subang yang hari ini menjadi industri, di sekarang di PRKD yang akan kita susun, lihat industri itu ada di mana di desa. Tuntaskan seluruh kebutuhan masyarakat di desa yang ada pabriknya itu. Tuntaskan air bersihnya, tuntaskan sekolahnya, tuntaskan jalan lingkungannya, tuntaskan rumah rakyat miskin, tuntaskan. Kenapa? Dengan mentuntaskan itu sesungguhnya kita sedang menjaga hubungan industrial antara rakyat dengan dunia industri. Kenapa masyarakat di desa itu marah? Kenapa? Karena pabrik mengeluarkan limbah, pabrik bikin bau, pabrik bikin macet, mereka tidak menikmati pajaknya. Pajaknya ditarik ke pusat, dibagi hasilkan provinsi, kabupaten, kota, tidak terdistribusi menjadi kebijakan pembangunan prioritas di tempat tersebut, sehingga mereka merasa keberadaan pabrik tidak ada manfaatnya. Ini yang mengakibatkan akhirnya mereka minta sumbangan Agustusan ke pabrik, sumbangan kerangka ke pabrik, sumbangan desa ke pabrik. Ketika tidak diberi, mereka ngamuk. Yang berikutnya adalah banyak orang kaya yang dilahirkan di sekitar industri, Pak. Saya tahu itu didorong mereka untuk apa? Berinvestasi di lingkungan desanya. Bagaimana rumah rakyat miskinnya dibangunkan oleh orang yang menikmati dari limbah segala macam. Jangan terus nambah istri, jangan terus nambah rumah di tempat lain. Yang dapat baunya di sini, istri mudanya di Kuningan misalnya. Ini harus segera dibenahi manajemen ini. Kenapa? Ingat, kalau dunia industri ini kolek, orang kaya jadi miskin, pemerintah kehilangan sumber pendapatan, ekonomi mati. Nggak ada lagi tukang nasi goreng, nggak ada lagi tukang pecel lele,
nggak ada lagi Gojek, nggak ada lagi Grab, kontrakan sepi. Saya sudah punya riset tentang itu. Ketika pabrik bangkrut, saya ngalamin bungkusin beras 3 kilogram untuk dibagikan pada warga sekitar dan karyawan. Ingat, ini persoalan yang bukan sepele. Untuk itu kita tahu Indonesia, Pak Prabowo, itu pasti ada ancaman. Ancaman kita dari dalam dan luar. Dari dalam adalah sikap hidup kita yang hedonis, sikap hidup kita yang apatis. Dari luar, orang lain itu akan melemahkan kita. Orang lain tidak ridho kita bisa bikin pesawat. Orang lain tidak ridho kita bisa bikin mobil. Orang lain tidak ridho kita menjadi negara besar. Orang lain tidak ridho pemerintah, rakyat, dan seluruh aparaturnya memiliki tekad yang sama. Maka ada sistematika gerakan intelijen yang dibangun dalam pandangan saya untuk melemahkan generasi. Satu, membuat anak-anak sekolah menjadi kolokan, lemah mental, ingin disuapin, ingin jalan-jalan dalam setiap hari, jajannya pengen setiap waktu, nggak mau jalan kaki, pengen naik motor, dicekokin oleh obat-obatan yang bisa diraih dengan murah, minuman. Mereka lemah, menuntut ibunya jual sawahnya, jual kebunnya, lemah. Ini generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini kalau 30% anak muda coba lemah, maka diisi oleh dari tempat lain, maka kita tergerus dan tergeser. Maka saya punya sikap tentang studi tour, tentang pungutan dan sejenisnya. Kemudian saya arahkan anak-anak Jawa Barat harus menabung, anak Jawa Barat harus makan di sekolahnya dengan baik, anak Jawa Barat harus bangun pagi, anak Jawa Barat harus jalan kaki. Nanti saya akan buat aturan sekolah. Kalau sekolahnya nyaman, aman, berjalan kaki jarak 1 kilometernya masih bisa berjalan kaki, maka dia harus berjalan kaki. Dan tidak ada kata kompromi ibu dan bapaknya nungguin depan sekolah. Saya tidak mau. Tutup pagar, jaga oleh satpam. Indonesia yang sekolah anaknya nungguin dari pagi sampai sore ibunya, lemah. Anak di Jepang jalan kaki, anak Indonesia diantar pakai motor, ibunya dari pagi sampai sore nungguin anak. Setelah itu berkumpul dengan ibu-ibunya, mengintervensi kelasnya, bertengkar, halus-halus baju, halus-halus motor, panas-panas, minjem pakai mobil. Ini siklus. Jadi saya kalau hanya disuruh jadi dipilih jadi gubernur, hanya nyusun anggaran kecil, hanya bangun jalan saya sanggup 2 tahun selesai. Tapi yang paling berat adalah saya ingin merubah sumber daya manusia orang Jawa Barat. Saya ingin ketika dengar Indramayu, orang hormat Indramayu dulu. Dengar Karawang, hormat Karawang hebat. Dengar Bandung hebat. Saya ingin begitu. Pengen orang Jawa Barat dihormati dan disegani oleh orang. Dan seluruhnya itu adalah harus tersinergi. Maka ini MOU bukan MOU bohong, bahwa nanti ada operasi yang dilakukan namanya operasi Jabar Manunggal. Operasi itu kan kalau kita lihat budaya segala macam seperti itu kan. Operasi ini berlangsung selama setahun dengan pembiayaan dibiayai oleh Provinsi Jawa Barat. Operasi ada anggarannya. Nanti kabupaten kota juga sama membuat alokasinya. Oh maaf Pak, harga keamanan itu murah Pak dibanding rasa nyaman. Negara perang, istri cantik gak ada artinya. Lebih baik tidak punya istri di negara perang. Silakan pergi ke Gaza, silakan pergi ke Ukraina. Di Ukraina banyak yang cantik, gak ada manfaat. Keamanan itu penting. Kapan keamanan penting? Ketika Anda kerampokan, merasa penting. Ketika kampungnya tawuran, merasa penting. Ketika kampungnya genting, merasa penting. Kalau dalam keadaan aman, keamanan tidak akan merasa penting. Sekarang saya ingin dalam setiap malam itu ada patroli gabungan TNI Polri keliling mobil. BBM-nya Pemprov akan menyiapkan BBM-nya. Perlu mobil tambahan untuk keliling, Pemprov akan membeli mobil untuk keamanan daerah. Gak apa-apa, gubernur nggak usah bikin mobil semua. Nah, ini kemudian sampai taktis operasional biaya uang sakunya kita akan menyiapkan. Tetapi ini harus terintegrasi dengan kabupaten kota, karena kalau ditanggung provinsi saja berat. Membangun sumber daya manusia Jawa Barat, saya serius.
saya tahun ajaran baru Pemprov Jabar akan mewajibkan kurikulum wajib militer masuk di sekolah-sekolah. Setiap sekolah SMK dan SMK di Jawa Barat dan Madrasah Aliyah ada pembinanya 1 anggota TNI dan 1 anggota Polri. Kalau sekolah itu tawuran berarti anggota TNI dan Polri-nya sama. Ya Pak, ini penting Pak. Jadi nanti bisa jadi, ini saya bisa jadi baju yang dipakai oleh gubernur dan para bupati di Magelang itulah baju yang akan dipakai oleh anak-anak SMA dan SMK Jawa Barat. Saya pakai seragam ini, Komcat, biar terbentuk karakternya, dan dari situ sudah mulai dipilah minat dan bakat. Yang mau jadi tentara sudah ada arahnya, yang mau jadi polisi sudah ada arahnya, yang mau jadi satpol PP ada arahnya. Penting Pak, kenapa? Rekrutmen satpol PP sembarangan, tidak dilatih, udah tukang nongkrong jadi satpol PP langsung dibariskan, begitu maju harus. Nah, kan pada akhirnya kalau kejaksaan, kepolisian, tentara menjadi satu sistem, nanti kita rumusin pelanggaran-pelanggaran Pak. Kalau sudah ada jaksanya, tindakannya apa, sidang tempat apa, kita rumusin itu semuanya dengan baik. Kenapa? Kita ingin mencapai sebuah tujuan masyarakat Jawa Barat yang memahrifah repek. Dan pada akhirnya semua orang maju pada satu tujuan bahwa kita harus menciptakan negeri ini aman, nyaman, dan damai. Inilah orientasi-orientasi yang dibuat dalam sistem yang akan saya kembangkan. Kemudian nanti terintegrasi dengan pertanian, terintegrasi dengan peternakan, terintegrasi dengan kelautan. Nanti saya punya sistem seluruh rumusan-rumusan kurikulum itu yang pada akhirnya saya meyakini betul asal satu, pemimpinnya harus siap dihujat. Dan saya dari dulu selalu mengambil keputusan jadi pemimpin bukan untuk dipuji, tapi jadi pemimpin bisa jadi untuk dicaci. Kenapa? Saya berikan ibarat, seorang ayah yang memanjakan anaknya sejak kecil pasti dipuji terus oleh anak. Pengen ini dibelikan, pengen ini dibelikan, pengen ini dibelikan. Tapi suatu saat anaknya menjadi anak yang lemah karena disuapin terus. Dan pada saat dewasa itu anaknya akan menyalahkan bapak. Kenapa? Bapak dulu salah mendidik saya. Tapi anaknya sejak kecil dididik mandiri, belajar nyuci, belajar nyetrika, suruh lari, bangun pagi, bersihin rumah, suruh baca. Kalau tidak mau baca kakinya dimasukin ke ember, saya apain. Kalau saya tidak mau baca, bapak saya ngambil ember, muka saya dicocokin begini, harus baca. Kemudian waktu itu saya marah sama bapak saya paling galak di antara sekampung saya. Hari ini saya menguji, kalau dulu bapak tidak melakukan itu pada saya, tidak akan ada ini yang seperti hari ini. Kita lebih baik menjadi pemimpin yang dicaci maki, tapi kemudian dikenang. Saya pernah melakukan itu di Purwakarta. Saat memimpin, saya bupati yang di demo setiap hari, dikafirin, dimusyrikin, tiada hari tanpa demo. Saya pernah di demo selama setahun tidak pernah berhenti, minggu pun di demo. Hari ini orang Purwakarta kemarin mencari saya, ingin pemimpin yang meneruskan kepemimpinan saya. Walaupun banyak pas-pasan, di badan pas-pasan, karena itu dianggap representasi dari Mulyani, akhirnya dipilih kuda. Tangan itu bukti. Itu saja. Saya mohon bantuan para Kapolsek, para Kapolres, para Danramil, Pak Dandim, semuanya se-Jawa Barat. Insya Allah kita ingin sama-sama mengabdi, berbakti dan bekerja untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Insya Allah namanya Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku. Saya lebih memilih disinilah aku berdiri. Kalau Indonesia Raya kan di sanalah aku berdiri. Aku memilih disinilah aku berdiri, karena kalau di sanalah aku berdiri berarti saya lagi di Hongkong. Karena saya tinggal di sini, maka disinilah aku berdiri. Mudah-mudahan kita ingin mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa terwujud, dan kita ingin mewujudkan, kita memulai dari Jawa Barat. Jawa Barat adalah pelopor perubahan bagi Indonesia maju. Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat.
dinas perkebunan, ya perkebunan, perkebunan. Kita paham bahwa hari ini mulai terasa bencana yang luar biasa, dan daerah yang semestinya tidak banjir hari ini banjir. Puncak yang dulu itu menjadi daerah yang sesungguhnya dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda itu sebagai daerah sabuk yang mengikat gunungnya, mengikat ikan itu yang kemudian kenapa dibuat perkebunan agar masyarakat tidak menjaga hutan sehingga mereka bisa bekerja sektor perkebunan. Nah, hari ini itu kan sudah berubah, sudah bahkan pemerintah provinsi sendiri dengan apa? Dengan membuat area bisnis wisata yang dikelola oleh anak perusahaan yang sudah. Artinya bahwa kita sendiri yang memegang otoritas yang seharusnya menjaga regulasi justru menjadi buruk bagi pengelolaan lingkungan di Jawa Barat. Nah, bukan hanya puncak, Cimde juga sama, Parangnya juga sama, Cianjur juga sama. Nah, PDM saya tahu dia tidak punya kemampuan untuk melakukan pengelolaan perkebunan. Karena bisa jadi yang mengelola PDM ini bukan orang-orang perkebunan, bukan orang yang ngerti di sistem perkebunan, dan bukan orang yang punya menciptakan perkebunan. Akhirnya perkebunan mengalami alih fungsi. Ada perkebunan yang dikelola untuk pertambangan, ada perkebunan yang dikelola untuk pengembangan pariwisata dengan mengembangkan bangunan-bangunan di puncak gunung, bukan lagi bangunan pindah di pinggiran. Dan saya paham bahwa seluruh regulasi itu lahir karena keterdesakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kas usaha, untuk membayar gaji pegawai, bisa jadi untuk memenuhi utang usaha. Tetapi itu menimbulkan bencana baru. Artinya ada dua hal di sisi yang terjadi. Yang pertama, kita tidak punya minister pengelola perkebunan dan lain. Kalau dia sendiri kita tinggal di gedung Pakuan. Gedung Pakuan itu Belanda bangun dari mana sendiri? Kan ada perkebunan. Seluruh jalan di Bandung dari bangunan peninggalan kolonial yang bagus-bagus itu sampai gedung sate hasil dari mana? Dari perkebunan. Pertanyaannya adalah kenapa sih dulu Belanda mengelola perkebunan bisa melahirkan pendapatan bagi sektor perkebunan, membangun kota, menangani desa, membangun jaringan irigasi, membangun jaringan jalan, membangun jaringan listrik, membangun jaringan kereta api yang sedemikian rupa pada zaman itu sudah menjadi zaman mana? Pada zaman itu masyarakat kita zaman itu baru kenal manggung, masyarakat kita mungkin baru kenal pacul, masyarakat kita baru kenal roda untuk ngangkut bambu yang dibuat dari kain yang ditarik oleh sapi. Belanda itu sudah mengenalkan teknologi perkereta-apian, teknologi otomotif, kemudian teknologi bangunan, dan seluruh bangunan dan infrastruktur yang dibangun zaman kolonial itu semuanya dikerjakan oleh orang Indonesia. Cuman yang mengelolanya orang Belanda. Disebutlah waktu itu Rodi, tapi hari ini berkembang dari sebuah wacana yang mengemuka di media sosial. Saya baca sesungguhnya Belanda membayar orang bekerja, tetapi uang bayarannya diterima oleh para bupati pada saat itu. Saya tidak tahu dengan sejarah. Nah, hari ini apa sih kita ngomongin? Hari ini saya menanya regulasi apa yang dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat terhadap alih fungsi. Apakah kita itu diminta rekomendasi, atau apakah kita diminta saran, atau apa? Nah, kalau ternyata kita punya kunci untuk menghentikan seluruh aktivitas dari alih fungsi lahan, kehutanan dan perkebunan itu, maka hari ini saya ingin membuat kunci. Bikin peraturan gubernur yang mengatakan bahwa tidak ada lagi alih fungsi hutan dan alih fungsi lahan perkebunan untuk
karena ini oh yang satu mah bisa memenuhi standar, oh yang satu mah begini bagus pengelolaannya. Nanti muncul yang lain, awalnya ceritanya akan begitu, saya akan memenuhi standar, akan sesuai dengan desain dalamnya yang dibuat, akan sesuai dengan UKM PKL-nya, saya seperti itu. Pada pelaksanaannya kalian tidak tahu dia itu siapa. Karena hari ini banyak orang yang menjadi pelaku wisata yang asalnya bukan orang pariwisata, yang asalnya bukan ahli struktur, yang asalnya bukan ahli bangunan. Udahlah, banyak orang yang tiba-tiba akan punya akses terhadap pejabat, punya akses terhadap manajemen, tiba-tiba punya kuasa mengelola. Coba lihat yang di daerah kita misalnya, itu kan sudah mesti ada yang dipakai lahan parkir, ada yang dipakai warung, udah nggak ada lagi. Itu kan karena ada orang yang menguasai lahan perkebunan. Gitu. Nah ini saya ingin minta dari kepala dinas kehutanan dulu, ya Pak. Apa yang kuasanya dimiliki oleh Bapak yang kami mesti tahan perhutanan apa? Kami mesti tahan di hutan segala macam. Sok makan. Izin atau saya dibantu oleh boleh dibantu oleh staf Bapak. Oh layar sok mangga. Oh layarnya harus segera. Nah, gunakan gambar Bapak di sini carikan nih. Kayaknya gubernur jalan-jalan. pertama ingin kami laporkan kepada Bapak bahwa di Jawa Barat ini kira-kira sekitar 1,5 juta hektar itu kawasan yang bisa diidentifikasikan sebagai hutan. 1,5 juta hektar. Sekitar 1,5 juta Di hektar. atas kawasan hutan. Semua sesuai. Semua. Iya. Di atas. Dari angka tersebut, ini angka kira-kira, angka detailnya ada satunya. Itu sekitar 794 itu masuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kominfo dan Kehutanan di tahun 2020 ditetapkan 794.200 sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan. semua. Posisinya yang 794.000 ini hari ini masih hutan, kebun, sawah. Kondisinya memang sebagian besar masih kawasan hutan, nanti kami tampilkan Pak. Dan sebagian memang ada degradasi kualitasnya. Lalu selanjutnya kira-kira sekitar 870.000 hektar itu adalah kawasan di luar hutan. Yang kawasan hutan tadi itu kan masuknya itu bisa kebun-kebun perkebunan. Kebunnya kebun teh, kebun sayur. Hutan, tanaman-tanaman tinggi Pak, tegakan tanaman-tanaman tinggi. Kebun jati, Semohon, kebun jernih, ratus bisa. kebun awi. Kebun awi seperti itu Pak. Itu kira-kira 870.000 hektar. Itu adalah kawasan-kawasan yang ada menjadi milik dari masyarakat. Nah inilah yang kali ini memang menjadi isu besar bagi kita dalam melakukan penanganan hutan-hutan yang tutupannya masih bagus, tapi itu menjadi hak milik dari warga masyarakat Pak. Jadi kalau kita mengidentifikasikan Pak terkait dengan kawasan di dalam hutan sendiri Pak, Bapak kan lebih hafal dari kami Pak, Bapak dari Komisi 4 sebelumnya. Itu dalam kawasan hutan itu ada pola pengelolaan khusus hutan dengan pengelolaan khusus HDPK. Nah di dalam HDPK itu ada program dari pemerintah pusat, Perhutanan sosial. Perhutanan sosial dan juga PPH yang menggunakan kawasan hutan. Perhutanan sosial bisa disertifikasi nggak? Itu hanya persetujuan pemanfaatan. Bisa diperjualbelikan nggak? Seperti laut kan bisa diperjualbelikan nggak? Nah ini Pak yang jadi kreatif sebetulnya dari kawasan HDPK atau kawasan khusus Bogor itu masih ada sebagian kawasan yang belum, dia tidak masuk dalam PS, dia tidak masuk dalam PPKH yang persetujuan pemanfaatan harus menjadi isu seperti kita beda. Nah ini akhirnya masih ada kawasan di mana dia sudah lepas dari perhutanan masuk ke KDPK, tapi hari ini belum ada yang mau Ambil alih oleh Pemprov. akhirnya betul Pak saya Tambah duitnya.
Tapi kudu jadi. Kemarin muncul kan Tenang. Mau. kemarin muncul Kan pokoknya mau ompong. Menjadi apa namanya isu tersebut akhirnya menunjukkan kepada Pak Menteri bahwa kemarin itu ada UDT yang hanya melakukan kayu gerobogan dan sebagainya, Pak, gerobogan kayu itu kan artinya pengembangan Nah, kita singkat. Ya. Oke. Sekarang gini, daerah yang bolong itu bisakah itu dikelola oleh Pemprov Jabar? itu Dikelola kembali menjadi kawasan hutan. kalau kita bersama bisa, tapi kewenangan kan daerah kewenangan Gak apa-apa. Nanti saya bertemu dengan menterinya. siapa kalau kita Kan? bersama bisa. Kemudian ditanamin pohon-pohon hutan, dicampur dengan pohon-pohon kebun, Ya. seperti petai, Ya. jengkol, Ya. ya kan, Pak? Terus kemudian pohon-pohon hutannya disiapkan biara yang seperti itu disiapkan. Nah, kemudian polanya, kalau sekarang dulu, Pak, polanya begini, Pak. Masyarakat kalau memang itu bisa ditanamin, suruh nanamin misalnya tanamin parepuma. Itu dalam jangka pendeknya. Kerjasama dengan dinas pertanian nyiapin pupuknya, pertanian nyiapin benih padinya. Kemudian mereka diwajibkan nanam pohon hutan dan nanam pohon kebun. Kemudian nanti setelah umur 3 tahun, 4 tahun kan sudah tidak bisa ditanamin lagi. Kesiapin lagi mereka dikembangkan karena sudah tinggi menjadi kawasan peternakan di bawahnya, Pak. Nanti rumah-rumah warganya dibangun seperti rumah adat. Anak-anak sekolahnya diarahkan pada pendidikan kepariwisataan. Maka daerah-daerah pinggiran hutan itu menjadi homestay cenama kurang bahasa Inggris. Itu polanya terintegrasi begitu. Pesan nanti sungai juga begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, adakah kewenangan yang dimiliki oleh provinsi untuk menghentikan alih fungsi hutan menjadi fungsi-fungsi komersial yang lainnya yang diolah hutan? Misalnya gini, fungsi hutan ada fungsi komersial, dibikin rumah nggak apa-apa, rumah panggung nggak ada soal, tetapi hutannya terjaga. Kemudian dibikin area pariwisata nggak ada masalah, dibikin hotel cottage gitu kan, tapi cottage-nya panggung, tidak mengganggu tanaman, tidak mengganggu tata kelola air, nggak masalah, berjarak, kan lebih bagus. Dari 1000 area hutan, misalnya ada 100 hektar yang digunakan untuk cottage, dan itu cottage itu memiliki manfaat ekonomi sehingga hutan yang 1000 terjaga daripada 1000 BHKB. Buat pola itu, bisa nggak? Baik. Tonggem ber. Jadi yang terkait dengan kawasan hutan Pak Yunima, kita mempunyai algoritma. Pada saat itu persetujuan pengamanannya itu masuk ke usaha, kita merekomendasi. Jadi begitu. Kalau karena kan misalnya ada masuk dalam PTSB dengan masuk, Misalnya di OSS-nya itu kan harus dikeluarin izin, ya kan? Nah, kemudian di izinnya itu dipersyaratkan harus mendapat rekomendasi dari dinas kehutanan. Tim rekomendasi tim mau, kan mau nangis sekolah juga wakawani. Beres mau. Nah, kemudian bisa nggak sekarang kita buatin pergub yang kita tidak ada lagi rekomendasi kepada OSS untuk merubah kawasan hutan. Udah. Siap Bapak bikin pergubnya. Nah, terus yang kedua, ya kan musim hujan ya. Kita bisa nanam pohon nggak? Bisa. Ini kalau tidak apa? Ya kalau itu adalah 1 bulan setelah hujan air sudah mulai masuk, akan seperti itu. Jadi melangkahnya goreng. Misal kita kemudian menanam sekarang, 2 meter setelahnya kalau bisa setelah hujan. Sekarang masih bisa. Nah, sekarang di BMKG April masih hujan nggak? April benar-benar masih hujan. Mei masih hujan nggak? Oke. Kalau April Mei masih hujan, gerakan hari Minggu ini seluruh daerah harus ditanamin pohon. Siapa Itu bisa nggak duit, loba duit nggak diurang dengan kuliah tenang. Tapi mau melak tangkal, kudu tukang melak tangkal. Sabab belum melak tangkal ke pejabat sok parae. Panas bener.
mana saya nanya? Ya, jadi memang kami sudah dikasih. Ini contohnya ada satu lokasi Di mana? Kemarin ada hari ini Di Jakarta, ada Bekasi. Kita identifikasi. oh, daerah mana yang akan kita tanamin? Jadi lokasi itu kami setelah melakukan verifikasi dan peta itu selama 10 tahun ada perubahan evolusi. Memang sistem kita itu memang di luar kawasan. Ya udah, saya nanya, di mana di belakang tangka? Ini dipanjangin. Bisa melihat. Bisa makan. Ya udah, tanamin di situ. Berapa ribu pohon yang dibutuhkan? 5.200. 10.000 siapkan. Tapi belakang kalau masuk dia, proyek masa dia tak ini nyaho. Emang aing teh nyaho proyek. Nyaho, lamun proyek penanaman pohon dinas kehutanan tangkalna sakieu tah. Begitu dipelat parae melangkah di jangkung. Pohon yang paling ideal tingginya berapa ketika ditanam? 70 cm, 1 meter lah. Ya, yang 1 meter ya. Di Majalengka loba kan? Duit aya Pak loba. Bisa. Pak, ini mungkin belum selesai Pak. Bukan berarti. Berapa loba pegawai ini? Inti nama Jenjen Pergub yang menutup kemungkinan alih fungsi lahan hutan dan perkebunan untuk peruntukan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologis dan keselarasan lingkungan. Itu birokrat mah lila muter ngomongna, kurang mah lain birokrat preman. Sekarang naon diciciri gitu. Eta kayak gini. Nu kadua. Nah kalau sekarang saya siapin heli untuk menanam biji lewat udara. Saha anu punya kemampuan untuk menanam lewat udara, sebar benih biji dari sekarang. Boga ke sikina, siki bisa kaya. Ya udah, menanam itu ada 2 teknologi, pas satu ditanam, yang kedua disebar. Yang paling bagus tuh biji, Pak. Betul nggak? Ayat teknologi yang kemarin kita menggunakan drone sudah berjalan pakai heli pakai pesawat Bu Susi Air kita sewa, bisa kan? Nanti komunikasi Bu Susi, kemudian kalau ada alinya nanti tinggal disebar dari atas, ya kan? Bisa nggak? Ya, gimana Pak? Kalau yang di KBPS kalau ada yang lebih kotor, Tapi yang bagus, gampang Pak, kamu mana kamu libur? Udah. Gini, ada daerah yang terjangkau oleh orang berjalan, ada daerah yang harus menggunakan pesawat atau drone. Ya, teknologi dua-duanya kita gunakan. Terus Bapak siapin pola dengan dinas perkebunan. Polanya begini, nanti berlakunya di mulai musim tanam Desember atau Januari, ya kan? Begini, kan kayak daerah hulu sungai Citarum, Gunung Wayang, Gunung Pinduk, dirinya tadi desa nama. Citarum, kilometer 0. Jadi dia caranya Cisanting. Jadi begini caranya adalah, jadi warga itu kan kalau pakai proyek susah Pak. Misalnya ada satu desa, kita bertahap. Ada satu desa di Kuningan, target saya di Kuningan dan di Kabupaten Bandung, termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Jadi begini polanya, masyarakat itu kan beralih ke perkebunan sayur jadi kulit, karena bukan pemilik lah kulit. Itu kan karena ada pekerjaan. Dan mereka kuliahnya murah Pak, 60.000, 70.000, 80.000, lebih murah dibanding kulit paret di daerah Pantura. Saya tahu itu. Makanya kemiskinan ekstrimnya tinggi. Nah, bagaimana? Gini, di coupling eta tanah anu naik direboisasi di coupling. Berapa idealnya satu orang mengelola? Satu orang itu menanam sendiri, dan kemudian selama pohonnya belum kokoh, maka dia diberi gaji bulanan, misalnya 2 tahun. Bisa dalam sistem kita itu kan sama dengan tenaga harian lepas atau tenaga outsourcing. Saya kemarin ketemu dengan salah satu dinas, outsourcingnya 5,4 juta.
tukang sasapu outsourcing 5,4 juta, Pemprov sesuai UMK, kan hebat gitu loh. Nah kemudian outsourcing aja kalau di desa kan angka 2,5 sampai 3 juta pun sudah begini Pak, bener nggak Pak? Nah misalnya 1 hektar itu dikelola oleh satu keluarga, atau misalnya 3 hektar dikelola satu keluarga 4 hektar, kemudian dapatlah per bulan 2,5 juta sampai 3 juta, terus sampai pohon tumbuh. Nah kemudian pohonnya dicampur antara pohon hutan dengan pohon kebun tadi, sehingga nanti dalam jangka panjang nanti setelah mereka selesai proyek penanaman sudah besar, mereka alih fungsi menjadi peternak sapi, domba. Anak-anaknya pendidikannya digratiskan, siapin alat transportasi ke sekolah, sehingga mereka nanti komitmen untuk menjaga hutannya kuat. Tapi kalau terus-terusan pakai pola proyek, saya nggak akan berhasil. Begitu Pak. Bener tuh Pak. Pulau proyek penanaman, saya udah sok baca PBD bahula proyek penanaman luwung sekieu yang nyaho itu nyaho. Wah tangkal mah kumek. Ya, oke Pak. Hari ini Bapak siapin pergub Pak berdua. Satu pergub yang isinya itu. Jadi pergubnya nanti sehingga itu menjadi pegangan BPMTSP, menjadi ditembuskan juga ke OSS, sehingga tidak bisa berproses lagi. Setuju? Intinya itu Pak. Oke? Siap dilaksanakan? Bapak teh dinas ke hutan. Ngan mau nangis kolong.